Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fir riba, menjelaskan tentang masalah riba. Riba itu menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Kalau menurut bahasa, apapun yang ada tambahannya ya riba, apapun yang ada lebihnya riba. Menurut bahasa. Menurut istilah ya berarti muqabalatu iwadin bi akhara majhulin tanazuli fi mi'yar syar'i halatul aqdi aw ma ta'khiri fil iwadaini aw ahadina. Tukar menukar barang dengan sesuatu barang yang lain yang tidak diketahui persamaannya menurut ukuran syarat pada saat akad, itu pada saat akad. Atau mengakhirkan tukar menukar itu, atau salah satunya. Riba, dan riba itu haramun, yaitu hukumnya haram. Wa innama, dan pastinya yakunu fid dahabi, yakunu ada itu riba fid dahabi dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan makanan. Jadi riba itu hanya ada pada emas, perak dan makanan. Selain itu tidak termasuk. Persoalannya kita kadang mengatakan apa itu termasuk riba atau tidak. Kadang kita dibingungkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ud dahabi, menjual emas bid dahabi dengan emas. Menjual emas dengan emas. Maksudnya apa menjual emas dengan emas? Kita beli emas, bayarnya pakai emas dengan beda bentuk. Beda bentuk, beda rupa, biasa. Nanti ada ke depan. Walal fiddati, dan juga dalam perak kadzalika, begitu juga. Illa mutamathilan, kecuali sama nakdan secara langsung. Jadi perak ke perak. Kalau langsung mah hari itu juga sama persis, itunya sama-sama gitu, itu namanya boleh. Tapi kalau ada misalkan ini diicrit, emas tiap harinya kan berubah, perak juga sama. Wala bai'u, dan tidak boleh membeli barang ibta'ahu, yang sudah dibeli, hatta yakbidahu, hingga menyerah, sudah diserahkan. Ya, ada orang barang yang sudah dibeli, maksudnya sudah dipegang sama orang, kita beli gitu, gimana?
ini ada penjelasannya di bawah. Jadi kalau beli itu harus barangnya nilainya sama. Kalau tidak sama berarti ya tidak bisa. Nilainya bukan barang. Kalau emas yang sudah dibentuk-bentuk kan misalkan jadi kalung, itu kan nilainya beda dengan emas yang nanti gumpelan gitu dah. Nilainya beda. Jadi harus nilainya sama. Nah, terus apa lagi? Wala bai'ul lahmi bil hayawani, wala bai'ul lahmi, dan tidak sah, tidak boleh membeli daging dengan hewan, bil hayawani, dengan hewan. Beli daging sapi pakai embek. Ya teh punya kambing, pengen beli sapi, pengen daging sapi gitu, beli sapi pakai kambing, itu nggak boleh. Ya jual aja dulu kambingnya terus beli gitu. Tapi langsung mah enggak, sebab pasti akan berbeda hitungannya. Kemudian dan uang itu adalah alat tukar yang sah. Uang itu alat tukar yang sah. Dulu itu ketika sebelum ditemukannya uang, itu kan jual beli pakai barter. Jadi lamun hayang beli teh manis misalnya, ya contohnya ya, engkau beli teh manis, orang bawa ubi ke warung, kan ribet itu urusan. Hayang beli huduk mau cau, ribet itu urusan ya. Nah kalau misalkan mau belinya di perjalanan jauh, dari rumah jauh apa jauh, gimana itu? Kalau uang masuk dompet, set. Nah, terus apa kita bawa barang-barang yang nanti di perbekalan, barang-barang yang dibawa bekal, kemudian nanti kalau lapar ditukar gitu, kan ribet. Makanya disepakati, akhirnya perlu alat tukar. Nah alat tukar inilah yang kemudian disebut uang. Bentuknya itu kan berkembang. Yang pertama itu dari koin, ya kan? Koin. Koin nanti supaya henteu leungit dibolongan. Pagi anu sarua pasti ngalaman dah duit bolong. Haji Mail ya ngalamannya duit bolong tahun 50-an. Tapi di Indonesia mah belakangan. Tapi di daerah negara-negara lain kayak di Cina itu duluan dia duitnya bolong. Jadi lamun eta teh ditiir. Masukkeun eta ka kantong. Nah, itu. Duit bolong, kemudian berkembang. Duitnya enggak terlalu bolong, enggak bolong lah. Set, tipis. Berkembang lagi, berat kalau bawa itu. Iya kalau cuman 1 juta, 2 juta lah. Kalau duitnya 10 juta, kita lompangna gitu tah. Keberatan duit. Akhirnya dibuat kertas. Siapa yang berhak mengesahkan? Ya berarti negara. Dan negara lah kemudian membuat alat tukar yang sah yang disebut uang itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menentukan nilainya? Bahwa uang 10.000 atau misalkan bahwa uang 100 rupiah itu laku ke bakso, 1 mangkok bakso misalkan. Siapa yang menentukan? Kan gitu ya. Itu yang menentukan adalah pasar.
Ya cek tukang baksonya ya harganya 200, bisa 100 ya 200. Pasar. Tapi tukang bakso tidak senang-senang. Karena kalau misalkan dia punya matok harga sendiri ya mahal. Dihitungkan dia dari barang produksi, kemudian dari bahan baku, kemudian produksi, kemudian ya upah ngasok lah gitu. Nanti ngasong. Jadi jalan kaki kan lumayan harus dibayar gitu. Dihitung berarti jatuhnya bakso itu 2.000 atau sekarang itu 10.000, soto itu 10.000. Itu kan yang menentukan tukang dagang, pasar artinya. Tapi yang menetapkan nanti tetap nilai uangnya itu adalah negara. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kita misalkan kredit mobil, rumah, motor, namanya dikredit misalkan. Ya. Apakah itu termasuk riba? Kira-kira masuk ke riba itu? Kredit. Kalau kita masuk mengategorikan itu sebagai riba, nyentong dipakai mobil haram. Makanya jangan terlalu ekstrim pemahamannya, biasa saja. Namun misalkan kita berhubungan dengan bank itu dianggap langsung riba. Riba kan haram tadi kan, riba haramun haram. Berarti yang kita gunakan di rumah ya mobil ya rumah pasti kredit lah, perumahan kok. Bener tuh, dia kredit apa namanya? Kredit. Sok ayo perumahan itu kok. Semuanya perumahan itu ya pasti kredit. Karena kalau cash biasanya nggak mau itunya. Penjualnya juga nggak mau, Pak. Sebagian besar itu nggak mau. Ada perumahan yang cash ada. Nah kalau itu dianggap riba berarti kita tinggal di rumah yang haram. Bener tuh. Tadi orang nyiksa sorangan, ngehukuman diri sorangan, nyiksa sorangan. Riweuh. Jadi kumaha? Ya henteu geus asupan teu riba eta mah. Kredit. Kenapa? Karena tadi nilai tukar mata uang, nilai tukar uang dengan barang atau jasa itu kan mengalami perubahan atau dalam bahasa ekonomi namanya inflasi ya Pak. Benar nggak itu? Inflasi. Nih Pak, dulu waktu saya kecil itu yang namanya kerupuk cuma 50 perak, 25 perak malah, 25 rupiah. Sekarang kerupuk itu 2.000. Barangnya sama, nu ngajualna eta. Itu barangnya sama, yang ngejualnya itu juga, sok aja. Tapi dulu 25 rupiah, sekarang itu 2.000. Kerupuk doang. Belum kita ngomongin yang gede-gede. Baru kerupuk. Dulu kita beli bakso itu 200 rupiah. Karena ada lagunya, waktu saya kecil itu ada lagunya. Ya kan? Satu mangkok saja 200 perak. Berarti kan bakso waktu itu 200 rupiah. Nah, sekarang sok 200 rupiah haji lili ngadat emang. Begitu. Artinya ada perkembangan. Nah sekarang kalau misalkan nyicil rumah 15 tahun di waktu tahun 2000 dengan 2021 ya, atau misalkan 2000 kan ada inflasi, semakin pengaruh bahwa nilai tukar uang kita ini dengan barang itu kan mengalami inflasi. Berapa persen dihitung sama ahli ekonominya? Oh, inflasi per tahun itu 10%. Berarti kalau misalkan di hari, contoh misalkan ini kopi lah, kopi sekarang 30.000 ya, 30.000. Eta nu kopi cek baturan saya mah eta kopi rasa anjing. Starbucks.
Nya pas mayar kayak anjing gitu dah. Mahal gitu dah. Pas mayar teh ngeunah pisan enak aja tuh makan. Makan apa? Ngopi. Wah, ngopi kan di mall mewah kan gitu ya. Pas gitu teh wah enak. Pas babayar teh anjing mahal amat ini rasa anjing. Itu batur saya. Nah, kalau sekarang 30.000 misalkan kalau per tahun misalkan itu 10% berarti tahun depan 30.000 33.000. Tahun depannya lagi menjadi berapa? 33.000 berarti tambah 36.300. Oh, per tahun itu sampai 2030 bisa sampai 80.000 semalam saya hitung. Itu mungkin Starbucks ya 80.000 Pak. Kenapa? Karena mengalami inflasi dulu nih. Kita beli rumah itu ya punten-punten ini tahun 70 perumahan ini tahun 79 ya. 78 80 lah. Nah, itu kata bapak saya itu mertua dulu mah saya kena ini dengan bara duit gitu kan. Ya. Pak Jimail ya. Sok ayeuna nu ngajual di perumahan ieu wah, jual sama dengan harga yang waktu kita beli. Enggak mungkin. Sekarang berapa ya, Pak? 400 jutaan ya. Apalagi ada yang nawar itu 1 miliar. Kita kemarin itu ada ide Pak Haji mau beli yang itu untuk lahan kurban dulu berapa? Berapa tah? Sudah 1 M ya? Mahal. Artinya kan ada perkembangan. Nah terus sudah diperhitungkan kalau 15 tahun ke depan ini harga akan jadi 1 miliar. Kemudian dibagi interval misalkan 15 tahun dibagi nanti jatuhnya per bulan bayarnya sekian kan gitu kredit itu. Begitu. Jadi jangan sembarangan langsung mengatakan mana kredit mobil haram. Nyanggus dong pakai mobil. Kalau mau semuanya pengen halal, pengen gak termasuk wah ini kalau ada hubungannya dengan bank kemudian dianggap haram, jangan jalan lewat jalan raya Pak ya. Karena jalan raya itu bayarnya lewat bank. Bener nggak? Bener nggak? Oke, lewat bank kan? Kan Pak Haji pernah di bagian itu tuh yang ngurus jalannya. Dulu pengadaan ya. Bayar itu lewat bank. Ya jangan itu kan lewat APBN turun lewat bank. Mulai mewakilkan duit di pusat dia, dan nyimpan duit itu kan di bank. Ya, jadinya justru perbankan itu sudah membangun peradaban di dunia ini. Jadi gedung-gedung tinggi, jadi gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung yang dibayar pemerintahan, gedung SD, gedung SD ya, gedung SMP, gedung SMA, jalan-jalan, irigasi itu semua lewat melalui perbankan. Lah kalau enggak repot. Lah terus kita akan mengatakan itu haram. Waduh, terlalu gitu itu. Jadi jangan terlalu begitu, biasa saja.